Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk mahasiswa semuanya. Bertemu kembali kita pada mata kuliah Basic Jurnalistik. Pada kesempatan kali ini kita akan bicara tentang Language of Journalism and Media. Jadi kita akan fokus bagaimana cara menggunakan bahasa ataupun cara penulisan pada jurnalistik ya, ataupun media-media massa ya. Oke, kita langsung masuk saja pada topik kita pada kesempatan kali ini. Kalau kita melihat latar belakang dari bahasa itu sendiri ya, bahasa. Your main task as a journalist is to help people understand what is happening around them in their village, in the country, and in the world. Jadi tujuan utama dari seorang jurnalis itu adalah membuat orang atau pembaca itu mengerti tentang apa yang terjadi, apa yang sedang terjadi di antara mereka. Baik itu yang ada di kampungnya, ada di negaranya, dan juga ada di dunia. Nah, jadi skop berita itu dia tidak hanya di kampung kita saja, ada juga di negara level nasional dan juga ada di internasional. Jadi bahasa yang akan kita gunakan itu tentu saja nanti kalau internasional tentu dia bahasa Inggris ya. Kalau lokal sama nasional itu bahasa Indonesia yang kita pakai. Most of reader or listener will not have your knowledge of language. So you must simplify it for them. Jadi kebanyakan para pembaca ataupun listener ataupun orang yang membutuhkan media baca seperti itu atau media televisi, mereka tidak mengetahui bagaimana bahasa itu sendiri. Akibatnya apa? Kita harus membuat atau menyederhanakan bahasa itu sendiri bagi mereka. Ketika kita tidak bisa menyederhanakan sebuah berita itu dalam sebuah berita, maka kita gagal lah namanya menjadi seorang jurnalis ya. Jadi kita harus membuat bagaimana berita itu sederhana dan mudah dimengerti oleh orang lain. You should be able to examine the most complicated issues and event. Kita atau seorang jurnalis harus mampu untuk menguji isu-isu yang complicated, yang rumit, yang paling rumit kalau bisa. Dan juga peristiwa-peristiwa ya. Dan translate them into language dan kemudian menerjemahkannya. Membuatkannya menjadi berita. Menuliskannya ke dalam suatu media gitu ya, atau melaporkannya dalam suatu media. Yang mana into language ya, ke dalam suatu bahasa di mana audiens kita dapat mengerti. Jadi pengalaman-pengalaman yang kita dapatkan, observasi yang kita dapatkan, informasi yang kita dapatkan di lapangan, kemudian kita tulis melalui sebuah bahasa sehingga audiens kita itu dapat mengerti dengan apa yang terjadi di sekitar mereka. If you fail in this, jika seandainya kita gagal pada kasus ini, people will stop buying your newspaper. Tentu saja orang akan berhenti membeli koran kita, atau mengganti radio channel kita, atau bahkan mengganti program TV-nya atau stasiun TV-nya. Dan akibatnya apa? Kita akan mungkin dipecat dalam bekerja. Jadi begitu pentingnya peran bahasa itu dalam proses pembuatan sebuah berita ya, pelaporan sebuah berita. Jadi ketika kita terjun ke lapangan, melihat fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat, maka kumpulkanlah semua data, tuliskanlah sederhana mungkin, buatlah orang mengerti dengan apa yang ingin kita sampaikan. Jangan mentang kita jurnalis, kita yang mengerti, tidak ya. Jadi kita menyesuaikan selera kita itu dengan selera masyarakat. Bagaimana bahasa itu disampaikan oleh masyarakat, dimengerti oleh masyarakat, seperti itu kita menulis ya. Jangan mentang-mentang kita tahu istilah rumitnya terus kita tulis saja, tidak ya. Jadi kita harus buat bagaimana orang itu bisa paham dengan apa yang kita sampaikan. Oke? Karena kalau orang sudah mengerti dengan apa yang kita sampaikan, maka rating TV kita, peningkatan jual beli oplah koran kita, ataupun rating TV kita akan naik dia segera ya. Tentu saja kalau teman bagus bisa tampil beritanya di headline news, ataupun misalnya jadi headline di lembar pertama dari sebuah koran, tentu harganya akan berbeda ya, tentu akan cepat naik karir kita ya. Oke.
Selanjutnya nih kita masuk saja kepada topik kedua, media writing skill and characteristic. Jadi bagaimana cara penulisan, skill-skill atau keahlian penulisan dan ciri-ciri ya bagaimana menulis di media itu sendiri ya. Oke. Writing for media can be difficult. Nah, jadi menulis untuk media itu bisa saja sulit ya, apalagi untuk beginner ya, pemula. Jadi tentu saja ya dalam proses menulis walaupun kita sudah belajar bagaimana cara menulis tata bahasa, ilmunya kita sudah punya, tetapi menulis seperti itu kadang nggak susah ya. Nah, itulah kelebihan wartawan. Dia harus bisa menulis dengan kondisi apapun ya. Dia tidak terpengaruh menulis itu dengan keadaan. Oke. Nah, kadang-kadang kalau kita tidak terbiasa nulis, kadang-kadang kita malas nulis, mood kita tidak ada. Itu tidak bisa seperti itu bagi seorang wartawan ya. Kalau kita seorang wartawan, kita harus mampu membuat dan melaporkan berita itu dengan kondisi apapun. Oke. Practicing the following skill will help you improve the quality of your work. Jadi, ada beberapa informasi di bawah ini atau poin di bawah ini yang dapat nanti membantu kita supaya kita bisa menulis atau menggunakan bahasa dalam jurnalistik kita. Yang pertama itu apa? Knowledge of AP style. Nah, AP itu apa? Associated Press ya. Most media outlet use AP style. The style established and constantly updated by the Associated Press as the foundation for basic news media writing. Nah, nih, setiap media itu, setiap mass media, setiap lembaga penyiaran itu, mereka memiliki gaya sendiri dalam menulis, memiliki gaya sendiri dalam melaporkan sesuatu, tidak sama antara satu dengan yang lain. Oleh sebab itu, ketika kita diterima menjadi seorang wartawan atau menjadi penyiar di sana, kita harus tahu apa ciri-ciri ya, apa gaya yang digunakan oleh media massa kita itu. Karena setiap mereka itu memiliki cara tertentu, aturan tertentu. Itulah yang kita pelajari ya. Baik dari segi penulisan nanti dan maupun dari segi pelaporan. Ya, pelaporan berita. Epistyle provides consistency in writing across media outlet and publication. Jadi aturan-aturan dan penulisan itu nanti akan membantu kita menulis ya, membuat aturan konsistensi dia. Jadi cara penulisan itu tidak akan berubah gayanya ya. Jadi itu sudah ada formatnya, tidak lari dia karena memang itulah yang ditetapkan oleh nanti bagian dewan editor gitu ya, karena memang gitu caranya. Jadi memang ada aturan-aturan penulisan, gaya-gaya penulisan tertentu yang digunakan oleh setiap media massa. Itu yang harus kita pelajari. Yang kedua, knowledge of grammar and punctuation nih. Betapa pentingnya kita mempelajari grammar dan punctuation ya. Punctuation, titik, koma gitu ya. Itu harus kita pelajari seperti itu. Audience hold media and strategic communication professional to a high standard when it comes to knowledge of grammar and punctuation. Jadi ketika audiens itu dia membaca atau memahami tulisan kita, mereka tentu mengharapkan high standard. Mereka mengharapkan suatu pemahaman yang sangat terhadap tulisan atau berita yang kita sampaikan. Apalagi dengan cara kita menulis dan membuat berita itu sendiri. Kalaulah kita tidak bisa membuat berita dengan baik, melaporkan berita dengan baik, tentu nanti itu akan membuat mereka menjadi kecewa gitu, disappointed dengan apa yang kita sampaikan ya. Jadi ketika kita menulis, melaporkan, pastikanlah grammar itu dapat tertata dengan baik. Baik itu dari segi bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris harus kita pahami grammarnya. Penggunaan titik, koma gitu ya. Tanda seru, tanda titik. Itu harus kita pahami seperti itu ya. To assist you in learning how to write for media, here some basic grammar punctuation ini. Untuk memahami beberapa cara menulis untuk media, ini ada beberapa basic grammar ya. Dan punctuation. Yang pertama itu katanya
gunakanlah kalimat sederhana yang memiliki subjek, verb, dan objek order. Jadi, pastikanlah setiap kalimat kita itu paling tidak memiliki subjek, kata kerja, dan objek order. Order itu susun dengan baik, betul grammarnya ya. Jadi kalimat itu jangan panjang-panjang gitu ya. Jangan membuat orang bingung dengan apa yang kita tulis ya. Jadi usahakanlah menulis itu sederhana ya. Tiga kelompok seperti ini. Ada subjeknya, ada verbnya, ada objeknya. Ataupun ada kata keterangannya gitu ya. Jadi tiga komponen saja. Contoh, Maria attended the press conference. Jelas ya, mengerti, orang paham dengan apa yang disampaikan gitu ya. Dan juga gunakanlah kalimat aktif ketimbang pasif. Active voice help clarity and concise writing. Jadi kalau kita menggunakan kalimat aktif, itu jelas pelakunya siapa. Pelakunya itu jelas. Tapi kalau kita menggunakan kalimat pasif, yang penting itu adalah tindakan, bukan pelaku. Kalau kita menulis dengan kalimat aktif, maka pelaku itu yang penting. Gitu ya. Jadi ketika kita menulis dalam media, maka gunakanlah kalimat aktif untuk itu. Selanjutnya gunakanlah word choice, pilihan kata dan arti. Jadi pilihan kata seperti itu, itu harus kita pahami. Bagaimana pilihan kata yang kita gunakan, diksinya ya. Untuk orang seperti apa, untuk tempat seperti apa, untuk waktu gitu ya. Itu harus jelas dia kapan ya. Jangan sampai salah kita dalam menggunakan diksi, pilihan kata kita itu. Tergantung dengan konteksnya. Harus kita pahami dengan baik di mana konteks kejadian peristiwa sendiri. Meaning, untuk meaning sendiri ya, itu harus diingat bahwasanya satu kata itu bisa memiliki berbeda arti. Untuk memahami satu arti, orang akan membutuhkan konteks sebuah kejadian atau sebuah cerita. Jadi harus jelas kita merunut atau membangun bagaimana konteks berita itu disusun agar orang mengerti dengan apa arti yang ingin sebenarnya kita sampaikan. Jadi jangan salah nanti orang mengartikan atau menginterpretasikan apa yang kita sampaikan karena kita memang salah dalam memberikan konteks sebuah berita seperti itu. Dan juga yang terakhir ini be aware of comma uses. Nih, jadi tadi sudah ya. Jadi penggunaan koma, jadi seringkali koma itu dia dapat merubah arti gitu ya. Dapat merubah arti dia koma itu. Salah satu fungsi koma itu dia nanti menggabungkan beberapa kalimat gitu bisa ya. Penghubung antar kalimat bisa juga. Yang ketiga, ability to simplify information. Jadi kemampuan untuk menyederhanakan informasi. As a media or strategic communication professional, you will need to synthesize and make sense of great deal of information for your audience. Often under a strict deadline. Jadi sebagai suatu media ataupun komunikasi yang strategis, kita membutuhkan atau seorang jurnalis membutuhkan untuk mensitesis ya. Atau membuat sesuatu ya, hal-hal yang great deal, informasi yang memang kalau bisa booming ya, yang hebat gitu ya, berita-berita yang terbaik untuk audiens kita. Jadi bukan berita-berita yang biasa mungkin ya, walaupun tidak mungkin semua kita itu bisa mendapatkan berita yang hebat-hebat, yang bagus, yang booming seperti itu ya. Tapi memang diharapkan berita-berita kita itu memang berita-berita yang sangat tune in, yang sedang berlangsung pada hari ini, itu yang sangat diharapkan oleh pemirsa kita itu, oleh pembaca kita itu. Bukan berita-berita yang lama-lama seperti itu ya. Jadi kalau lama orang sudah mengerti dengan apa yang terjadi, orang udah malas itu melihat informasi yang disampaikan atau misalnya membaca berita yang kita tak suguhkan gitu ya. Often under a strict deadline. Jadi bahkan menulis itu kita dengan waktu yang sangat terbatas. Jadi kalau misalnya kita diberikan informasi atau oleh dewan editor atau sebagainya, apa tema kita untuk hari ini, maka besok kita kumpul gitu ya, atau hari ini kita kumpul, itu harus jelas. Nggak bisa kita mengatakan saya capek, saya lelah, saya nggak bisa kerja, itu nggak bisa seperti itu.
kita memang sebagai wartawan kita harus siap sedia kapan saja. Waktu kita itu 24 jam untuk mendapatkan berita itu. Ada yang mendapat pagi, ada yang dapat siang, dapat sore, ada bahkan yang sampai malam untuk mendapatkan berita itu. Nah, itulah risikonya kalau kita menjadi wartawan itu. Kita hampir tidak punya waktu istirahat ya untuk mendapatkan sebuah berita. Oke, jadi kita memang dikejar waktu ya. Kita memang dikejar oleh target kita sendiri. Ya, memang kalau target itu paling tidak kan ada 1 atau 2 berita yang kita tuliskan, tapi kalau hanya kita mendapat target itu saja yang kita loloskan untuk hari kita dalam bekerja, lambat laun kita akan dipecat ya. Nah, dalam bekerja, tidak mungkin hanya 1 atau 2 berita saja yang bisa kita hasilkan dalam satu hari itu. Tentu harus paling tidak agak 4 atau 5 ya. Kalau bisa 6 berita satu hari, itu lebih bagus lagi ya. This takes strategy, good storytelling skill, and the ability to focus on the essential information. Jadi, hal ini membutuhkan strategi, kemampuan dalam storytelling menyampaikan berita, dan kemampuan untuk fokus kepada informasi-informasi yang penting. Jadi, kemampuan menulis itu penting sekali. Cara kita mengarang, merangkai kata, merangkai kalimat, membangun sebuah ide, itu penting harus kita pahami ya. Harus cepat kita dalam menulis untuk itu. Yang keempat, fokus on accuracy and detail. Jadi ketika kita menjadi seorang jurnalis itu, fokuslah kepada ketepatan. Setiap informasi yang kita dapatkan, pastikan dulu beritanya itu faktanya benar, terpercaya, ya. Bukan cerita-cerita bohong yang tidak jelas. Dan detail, artinya tahu runtutan ceritanya ya. When you write for the media, represent not only your personal brand, but also the broader organization for which you are producing content. Ingat, ketika kita menulis bahwasanya itu tidak hanya mencerminkan diri kita, tetapi juga itu menjelaskan tentang perusahaan di mana tempat kita bekerja. Oleh sebab itu, kita juga harus menjaga nama media kita, menjaga nama perusahaan kita agar orang dapat memahami berita kita dengan baik, orang dapat jelas dengan baik. Akibatnya, di samping nama perusahaan kita terkenal atau nama media kita terkenal, kita juga menjadi terkenal untuk itu. Precise writing and transparency give new room to credibility. Jadi, tulislah berita itu dengan tepat dan transparanlah dalam menulis, jelas ya. Berikanlah newsroom credibility. Jadi ada kredibilitas kita dalam menulis. Jadi sesuaikan informasi itu dengan siapa diri kita. Kalau misalnya kalau kita bukan orang yang ahli kesehatan, ya jangan bicara tentang kesehatan. Kalau kita bukan ahli agama, jangan bicara tentang agama ya. Itu namanya kredibilitas. Misinformation can severely diminish the integrity of the media outlet. Jadi hal-hal yang misinformasi, ketidaktepatan data, kekurangan data, lebih banyak mengarangnya, itu nanti akan membuat orang kehilangan integritas kepada media yang kita gunakan. Selecting appropriate sources, pilihlah sumber-sumber yang memang tepat dan layak untuk memverifikasi informasi yang diperoleh dari sumber itu sendiri. Jadi pilihlah sumber-sumber yang layak untuk itu. Ya, pastikan kita mendapatkan primary source ditambah dengan supporting sources. Jadi ada sumber utama kita, ada data, ada informasi dari orang gitu, ada fakta di lapangan, itu yang kita lakukan, namanya triangulasi data namanya. Oke. Refer to fact checking. Jadi kita melakukan pemeriksaan fakta ya. Hal ini akan dapat membantu kita dalam mengatasi inaccurate of writing. Jadi menulis yang tidak akurat itu sebenarnya bisa kita lakukan dengan triangulasi data tadi. Ada data, ada observasi kita, ada cek ke lapangan. Cocok nak ketiga ini informasi ini berjalan gitu ya. Oke. Accuracy also means using proper grammar. Jadi ketepatan itu tidak hanya dari segi sumber saja, tetapi ketepatan juga terkait dengan bahasa,
baik dari segi grammar, ketepatan bahasa pemakaiannya, yang tepat kepada audiens. Jadi kita lihat audiens kita itu siapa, orang akademisi kah, orang umum kah, apa target audiens kita, itu yang harus kita pahami dengan baik. Dengan memahami audiens kita akan tahu bahasa mana yang akan kita gunakan untuk mereka. Oke. Yang kelima adalah objectivity. Objectivity itu apa? Objektif kita dalam melihat ya. It's also one of the principle of journalism according to the Code of Ethics of Society. Professional journalists, media writing should provide well-rounded analysis and stories that include all major perspective. Jadi ketika kita menulis dalam sebuah berita itu, pastikan well-rounded analysis, artinya analisisnya mendalam dan meneliti seluruh unsur yang terlibat. Jadi jangan hanya pada satu orang kita langsung kita tuliskan berita, jangan seperti itu. Kadang-kadang berita itu bohong saja, itu hanya tidak lebih daripada gimmick saja. Maka kita harus lihat fenomenanya, tanya kepada orang lain, cek ke lapangan, betul atau tidak ya, gali informasi seperti itu. Dan kita melakukannya dengan major perspektif, jadi pemikiran-pemikiran tolak ukur yang utama ya, bukan yang minor, yang utama, yang memang berkembang pada masyarakat itu sendiri. Jadi jangan salah-salah kita dalam melihat objektif. Kita harus tidak boleh memihak dalam proses pembuatan berita. Kita sebagai seorang wartawan harus menjadi netral, tidak boleh take apart, menjadi bagian daripada itu. Apakah kita menjadi bagian daripada pemerintah atau kita menjadi bagian daripada masyarakat sendiri. Jadi walaupun kita menjadi suara dari masyarakat, tapi kita tetap netral dalam melihat apa yang terjadi. Kalau memang pemerintah salah, ya harus kita salahkan. Kalau memang masyarakatnya bermasalah, ya harus kita laporkan juga masalah dari masyarakat itu sendiri. Jadi harus netral kita dalam berpikir. Itulah namanya objektif dalam menulis berita ya. Yang keenam namanya clarity, kejelasan. Jadi ketika kita menulis itu jangan sudah panjang kita nulis tapi tidak mengerti orang dengan apa yang kita tulis, namanya tidak jelas. Kalau kita menulis setiap paragraf itu jelas apa ide utamanya, mana supporting sentence-nya, kalimat pendukungnya mana dia buktinya, argumennya mana, gitu ya, kesimpulannya mana. Jadi harus jelas dari informasi yang kita tulis itu. Jangan kita nulis panjang-panjang tapi idenya entah apa. Nah, gitu ya. Media professional generally write for large mainstream audience. Clear and concise writing make it easier for wide variety of group to understand the core message. Jadi kejelasan dan ketepatan dari penulisan terhadap berita yang kita tulis itu membuat orang tuh paham dengan apa sebenarnya inti dari pesan yang kita sampaikan itu. Jadi satu paragraf itu jelas satu ide utama, satu teks jelas satu topik utama ya, jelas dia apa yang ingin kita sampaikan, jelas runtutannya beritanya ya, ada thesis statement di sana, ada supportingnya di sana, ada contohnya di sana, gitu ya. Nah, itu harus jelas dia. Yang ketujuh, lively language. Jadi bahasa yang kita gunakan tuh usahakanlah bahasa-bahasa yang hidup ya. The words you use will have to make your story easy to understand. Jadi bahasa-bahasa yang hidup, artinya bahasa-bahasa yang mudah dimengerti dengan orang lain. Bukan dengan bahasa-bahasa yang terlalu teknis sehingga orang tidak mengerti dengan apa yang kita sampaikan ya. Pastikan bahasa kita itu dapat dipahami oleh orang lain. Dan yang ke-8, pastikan kata-kata yang kita gunakan kata-kata baru yang memang tune in sekarang lagi di masyarakat, harus jelas ya. Jadi pastikan kata-katanya itu memang diketahui oleh masyarakat. Jangan mentang-mentang kita sendiri yang tahu, kita pula yang nulis, tidak ya. Kita sesuaikan dengan kondisi masyarakat sekarang atau berkembang pada masyarakat. Paham tidak dengan kata-kata baru itu? Kalau memang ada kata-kata baru seperti itu, ya kita bahas melalui koran kita, melalui dengan pemberitaan kita. Nah, jadi ada begitu banyak ya kata-kata yang tune in seperti itu ya, yang muncul kata-kata itu dan diperdebatkan pada publik banyak sekali. Jadi kalau memang itu bisa, ya kita berdebatkan saja, kita buat beritanya untuk itu. Oke, kira-kira itulah informasi yang bisa sampaikan terhadap bagaimana penggunaan bahasa pada media jurnalis dan media cetak ataupun non cetak ya. Mudah-mudahan semuanya dapat menuliskan baik itu di media cetak maupun non cetak. Oke, see you. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.